Kita semua pasti pernah kan ngerasa di satu titik di mana hidup tuh kayaknya berat banget. Seolah-olah semua hal di dunia ini lagi nggak berpihak sama kita. Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang lain? Sebuah cara untuk melihat semua kesulitan itu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda. Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini kayaknya nyentuh banget ya buat kita semua. Di saat-saat kita lagi di bawah, waktu masalah datang bertubi-tubi, gampang banget rasanya untuk merasa jadi korban. Merasa kalau keadaan ini kejam dan ya nggak adil. Dan jujur aja, perasaan itu wajar banget kok. Sangat valid. Karena kalau dilihat dari satu sudut pandang, ya emang bener. Hidup itu kadang bisa terasa kayak beban yang nggak ada habisnya. Seolah-olah kita cuma bisa pasrah, nerima aja apapun yang dilemparkan ke arah kita. Kita tuh sering banget secara nggak sadar menempatkan diri kita di posisi yang pasif. Ujian datang, masalah nimpa, dan kita cuma bisa bereaksi. Ini adalah sudut pandang di mana kita merasa nggak punya kendali sama sekali, di mana kita cuma bisa menahan dampaknya. Tapi, gimana kalau ternyata ada pilihan lain? Nah, ini dia nih, bagian paling menariknya. Gimana kalau kita bisa mengubah total cara kita memandang setiap ujian ini? Jadi bukan lagi sebagai beban, bukan lagi sebagai hukuman, tapi sebagai sebuah stimulus. Idenya kedengeran simpel banget ya. Mungkin terlalu simpel malah. Cuma dibalik aja. Konsep ini ngajarin kita kalau perubahan terbesar itu nggak terjadi di luar sana, tapi justru di dalam pikiran kita sendiri. Cukup dengan satu pilihan sadar untuk membalik cara kita memandang kesulitan. Nah, ini dia inti dari pemahaman barunya, namanya stimulus nutrisi diri. Coba deh bayangin, setiap tantangan, setiap sakit hati, setiap kegagalan, itu bukan racun yang melemahkan kita. Tapi sebaliknya, itu adalah vitamin untuk jiwa kita. Nutrisi yang justru bikin kita lebih kuat dari dalam. Coba deh, kita renungin kalimat ini bareng-barang sejenak. Ini tuh bukan berarti kita harus denial ya, pura-pura semuanya baik-baik aja. Bukan itu. Ini tentang penerimaan yang aktif. Menerima ujian sebagai bahan bakar, sebagai nutrisi yang emang kita perlukan untuk bisa bertumbuh jadi versi diri kita yang sejati. Oke, jadi kalau kesulitan itu nutrisi, terus buat apa gunanya semua nutrisi ini? Apa sih tujuan akhir dari semua stimulus yang kadang terasa menyakitkan ini? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar jadi orang yang lebih kuat atau lebih tangguh. Ternyata, kehidupan yang kadang-kadang kelihatan kejam ini punya satu tujuan yang mulia banget, yaitu untuk membuat kita benar-benar paham dan kenal sama siapa diri kita yang sejati. Ujian itu ibarat cermin besar yang dipasang tepat di hadapan kita, memaksa kita untuk melihat ke dalam. Biar konsep ini nggak ngawang-ngawang, kita coba deh lihat contoh yang gampang banget kita temuin sehari-hari. Contohnya, tawa. Ternyata nih ada dua jenis tawa yang tujuannya tuh beda banget. Coba deh perhatiin bedanya. Di satu sisi, ada tawa sebagai sebuah reaksi. Kita lagi senang, terus kita ketawa. Itu terjadi gitu aja kan? Dipicu oleh hal-hal dari luar. Tapi di sisi lain, ada tawa sebagai sebuah aksi. Sebuah pilihan yang kita buat dengan sadar. Tawa yang pertama itu kan tergantung situasi di luar diri kita. Kalau lagi happy, ya ketawa. Nah, tapi tawa yang kedua ini nih senjatanya. Kitalah yang pegang kendali. Kita bisa memilih untuk tertawa, bukan karena penderitaannya lucu ya, tapi untuk menghilangkan penderitaan itu. Ini adalah sebuah tindakan untuk mengambil alih kendali atas perasaan kita sendiri. Luar biasa kan? Jadi pada akhirnya, semua balik lagi ke kita. Setelah kita tahu kalau kesulitan itu sebenarnya adalah stimulus dan kita punya kekuatan untuk memilih respons kita, pertanyaannya jadi bukan lagi, kenapa sih ini terjadi sama gue? Tapi berubah jadi, oke, kejadian ini mau gue pakai buat apa? Jadi, poin utamanya adalah, ini bukan cuma sekedar filosofi atau teori-teori aja, tapi sebuah pilihan praktis. Pilihan yang bisa Anda buat setiap hari, bahkan setiap saat. Apakah Anda mau menunggu kebahagiaan datang dari luar baru bisa tertawa? Atau Anda akan menggunakan tawa sebagai alat untuk menciptakan kekuatan Anda sendiri dari dalam? Pilihannya ada di tangan Anda.